Nah ini kalau melihat data yang tadi sempat Chandra sebutkan di awal kan sekarang 3,3 juta ya Iya. orang yang terpapar istilahnya menggunakan narkoba. Nah kalau dilihat di sini prevalensi penyalahgunaan narkoba itu kan artinya kalau 3,3 juta tahun 2023 itu ekuivalennya dengan 1,73%. Ya. Nah pada tahun 2022 memang lebih tinggi 1,95%. Ya. Berarti ada penurunan sedikit. Ya. Nah, tapi angkanya masih tinggi. Iya, betul. Kira-kira target BNN nggak 2025 dan kedepannya itu semakin turun itu apa? Mungkin yang dilakukan, strategi apa supaya bisa makin turun? Oke, jadi 2025 ini kita akan lakukan survei lagi. Karena survei itu dilakukan tiap 2 tahun. Untuk mendapatkan hasilnya 2024? Iya, jadi survei prevalensi itu kan tahun 2023. Sebelumnya kan 2021. Ini 2025 kami lakukan lagi survei prevalensi. Nah, bagaimana strategi BNN untuk menekan angka itu biar lebih turun lagi dari 1,73 yang ekuivalen 3,3 juta pengguna. Itu adalah ada 6 strategi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BNN ya. Itu penguatan di perbatasan, kemudian melakukan kerjasama lintas negara, ya, kemudian pendekatan ikonik dan tematik. Ikonik dan tematik ini adalah pendekatan yang memang sesuai dengan apa yang diingini sebenarnya. Salah satunya seperti yang diingini masyarakat. Contohnya gini, ketika di masyarakat itu ada kegiatan seperti Car Free Day, kita masuk di situ. Nah itu ya, untuk itu memberikan ikonik penyuluhan banget tuh, ya, ya. Kemudian misalnya ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang ini, yang memang secara kolektif mereka berkumpul, kita melakukan pendekatan pencegahan di situ. Ya. Nah, kemudian juga strategi berikutnya adalah strategi untuk melakukan hubungan kerjasama dengan lintas sektor. Karena gini Mas, ini narkoba ini musuh bersama kan? Betul. Nah, dan tidak selesai hanya dilaksanakan oleh BNN saja dan Polri. Tetapi seluruh komponen masyarakat harus mendukung. Ya. Nah, terakhir lagi ada strategi yang beliau ini untuk diimplementasikan adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan sarana prasarana. Saya tekankan di kerjasama karena memang ini yang harus paling kita kedepankan. Mari kita menjadikan narkoba ini musuh bersama, ya, musuh bersama demi untuk Indonesia emas ini kan kita nikmati bersama. Karena tidak mungkin BNN itu melaksanakan sendiri. Contoh Mas. Lembaga rehabilitasi yang ada di Indonesia itu kan cuma ada di 6 provinsi. Padahal kita sudah punya 38 provinsi kan. Tadi yang sampai 1.000 lebih itu hanya ada di 6 provinsi ya? Iya, di 6 provinsi aja itu. Ya. Berarti kalau boleh disebut apa aja itu? Ya, di Deli Serdang, di Sumatera Batam, Utara ya? Di Deli Serdang, Sumatera Utara kan? Ya. Di Batam, kemudian di Kalianda, Lampung, di Tanah Merah, Kalimantan Timur, kemudian di Badoka, di Sulawesi Selatan, Makassar, dan terakhir di Lido. Lido yang sini Bogor? Ya, Bogor. Itu kan cuma 6. Padahal yang kita inginkan ini semua orang tersentuh dengan rehabilitasi. Makanya melalui podcast ini juga, kami menghimbau, ayo dong, ya, bagaimana pemerintah daerah juga punya lembaga rehabilitasi masing-masing provinsi yang bisa diandalkan dan milik pemerintah. Bergratis ya, gratis ya, karena ini kan ke masyarakat juga. Betul. Ya. Bayangkan kalau masyarakat ini tidak direhab, maka ini menjadi sumber kejahatan baru, ya, sumber kejahatan baru. 70% kejahatan itu bersumber dari penggunaan narkotika atau berbasis penggunaan narkotika. Ya, karena membuat orang tidak berpikir normal ataupun yang baru kejadian nggak lama ini kan pulang dari hiburan malam konsumsi narkoba, nabrak keluarga yang naik motor, meninggal semua.
kecelakaan lalu lintas. Iya, kecelakaan lalu lintas banyak lagi. 70% dari pengguna narkoba. Jadi ya makanya kita itu harus diberantas, harus musuh bersama ini, betul, Mas ya. Betul. Nanti sendiri ya. Nah ini kan memang kita juga harus gimana, apakah sudah ada upaya dari BNN untuk menghilangkan stigma bahwasanya orang yang sudah pernah menggunakan narkoba sudah keluar, supaya jangan sampai ada tadi itu stigma cap negatif itu. Iya. Apa upayanya yang dilakukan BNN? Iya. Jadi upayanya itu adalah memang menguatkan support system ini. Stigma yang paling dirasakan oleh pengguna itu adalah stigma dari keluarganya sendiri. Bahwa kalau dia kembali dari tempat rehab atau dalam proses ini keluarga harus mendukungnya. Mendukungnya. Jangan sampai dia distigmatisasi sebagai orang yang orang yang tidak berguna, ya, orang yang tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Ya. Ini yang harus sama dengan masyarakat. Ya. Masyarakat misalnya terutama pengguna penyedia lapangan kerja, tolong. Itu juga pasti nggak mau terima. Iya, nggak mau terima. Itu kan salah satu stigma itu. Yang ngelamar kerja banyak, kenapa saya harus pilih yang pengguna narkoba? Nah itu. Kan sampai begitu ya. Berikanlah mereka satu lapangan kerja. Dan ini memang kan karena musuh bersama ya. Kalau pengguna ini kita rehabilitasi dengan baik, lantas diterima di masyarakat, insya Allah itu demandnya akan kurang. Ya, demand kebutuhannya akan berkurang karena karena dia sudah bisa berintegrasi, bisa menghasilkan, sudah punya percaya diri, kembali ke keluarganya. Ini yang harus kita hilangkan, Mas. Jadi pengguna narkoba itu jangan kita stigma, harus kita bantu. Betul. Ya, bukan mendiskreditkan mereka. Iya. Nah ini supaya bisa lebih jelas ya, supaya nanti penonton SRO ini bisa lebih paham ya. Dan bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Untuk yang volunteer, yang orang yang pengguna narkoba, baik itu dia sendiri ataupun keluarganya yang mau melaporkan, prosedurnya gimana supaya bisa sampai di rehab itu? Mungkin ada tahapan-tahapannya seperti apa? Jadi dia silahkan mendatangi klinik BNN. Tadi ada 217. Ada 6 tempat rehabilitasi milik BNN. Ada IPWL kesehatan ya 905. Datangi itu, laporkan diri secara sukarela untuk mendapatkan rehabilitasi. Kan kalau datang mereka melapor datang ya, kemudian di asesmen ya, di asesmen dan diberikan satu program bahwa Anda harus menjalani program seperti ini ya, tidak berbayar ya, disiapkan oleh pemerintah dan mekanismenya mereka mendatangi secara langsung ke tempat itu, ke tempat rehabilitasi. Kalau tidak, petugas atau personil BNN di seluruh Indonesia bisa membantu. Kalau ada yang Anda kenal sebagai pegawai atau personil dari Badan Narkotika Nasional, kan kita sudah ada di 181 kota kabupaten, ya silakan. Mungkin ada nggak gini, mungkin digital, misalnya sistem online. Jadi orang nggak datang tapi melaporkannya pakai online dulu nih. Bisa. Jadi sudah dibikin nggak sistem itu? Ya. Jadi kalau Anda ini bnn.go.id itu di situ ada tersedia lembaga-lembaga rehabilitasi bisa melaporkan. Ada koridor untuk melaporkan. Jadi mungkin daftar dulu pakai online nanti. Boleh. Kalau memang mau di asesmen, janjian waktu, kapan datang, di mana. Boleh. Jadi di asesmen lihat kadar ketentuannya sampai seberapa gitu ya. Ya boleh. Jadi buka aja bnn.go.id ya. Itu website kami, itu di situ sudah ada petunjuk untuk bagaimana melaporkan diri. Ya. Jadi dilakukan rehabilitasi secara voluntary itu. Iya. Silakan. Dan jelas jangan khawatir, tidak dipungut biaya dan tidak akan diproses hukum. Nah itu dia yang paling enak. Takut, kadang-kadang takut ke sana. Jangan-jangan sana mau ditangkap gitu. Enggak. Itu sudah jaminan bahwa yang bersangkutan ingin sembuh dan memang kita jamin. Nah kalau masyarakat sudah paham itu, dia tidak akan takut lagi. Tapi kalau nggak paham kan sekarang, nanti saya datang melapor, tiba-tiba besoknya ada yang datang di rumah itu langsung ditangkap. Ya kan? Kalau ada yang begitu berarti itu oknum yang harus dilaporkan.
laporkan. Nah, laporkan saja. Iya, kan? laporkan saja karena sudah jaminan. Ya, kalau dia sudah mendapat program satu kali mendapat itu kan diberikan Bukti satu pelaporannya. identitas kan, identitas laporan bahwa sudah diperlihatkan saja. Saya sudah ini Melaporkan. melaporkan Saya ingin diri. rehab gitu ya. Iya, saya sudah di dalam proses rehabilitasi ini. Iya kan? Iya, iya. Gitu Mas. Jadi kita memang menghimbau dan memang mari kalau ada kebetulan saudara-saudara kita yang kita ketahui, kita sadarkan mereka, kita ajaklah untuk ke klinik BNN atau lembaga rehabilitasi yang ada di kota, kabupaten dan domisili setempat. Ya, gitu Mas.